Selama bertahun-tahun, Israel dan Amerika Serikat berusaha meredam laju program nuklir Iran. Mereka khawatir Iran akan mengembangkan senjata nuklir. Sejumlah upaya telah dilakukan Israel untuk menyabotase program nuklir Iran. Upaya terbaru dilakukan pada 13 Juni 2025 ketika Israel menyerang sejumlah fasilitas nuklir, militer, pejabat militer, dan ilmuwan nuklir Iran. Tak hanya Israel, Amerika Serikat juga sudah melakukan sejumlah upaya diplomasi untuk menahan perkembangan nuklir Iran. Pertanyaannya, kenapa program nuklir Iran begitu ditakuti Israel dan Amerika Serikat? Sebelumnya, mari menilik lebih dulu sejarah kemunculan program nuklir Iran. Kembali ke tahun 1957. Saat itu, Iran masih berbentuk monarki dan dipimpin oleh seorang raja yang disebut sebagai Shah Iran. Shah Iran saat itu adalah Mohammad Reza Pahlavi yang naik tahta pada 1941. Saat itu Muhammad Reza Pahlavi memiliki kedekatan dan menjalin persahabatan dengan Amerika Serikat dan Sekutu Barat termasuk Israel. Karena menerima dukungan Amerika Serikat, Muhammad Reza Pahlavi kemudian meluncurkan program nuklir Iran bersama Sekutu Barat itu. Program nuklir sipil Iran dan Amerika Serikat diluncurkan pada tahun 1957. Namun 2 dekade kemudian, terjadilah revolusi Islam pada tahun 1979. Revolusi yang dipimpin Ayatollah Ruhollah Khomeini itu menggulingkan dinasti Pahlavi dan mengubah Iran menjadi Republik Islam. Ayatollah mengubah pemerintahannya menjadi anti-Barat. Sejak saat itu, Amerika Serikat menarik dukungannya, termasuk dukungan pada program nuklir Iran. Meski Amerika Serikat menarik dukungannya, nuklir masih berada di tangan rezim Ayatollah. Amerika Serikat dan Barat khawatir teknologi nuklir yang ada di Iran akan dimanfaatkan rezim Ayatollah untuk membuat senjata nuklir. Tapi, benarkah rezim Ayatollah memang menggunakan teknologi nuklir peninggalan Amerika Serikat untuk membuat senjata nuklir? Menjawab kecurigaan akan niat Iran membuat senjata nuklir, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu elemen penting dalam membuat senjata nuklir. Elemen terpenting dalam pembuatan senjata nuklir adalah uranium. Untuk membuat senjata nuklir dibutuhkan uranium yang dimurnikan sampai tingkat kemurnian 90%. Proses untuk memurnikan uranium itu disebut sebagai pengayaan uranium. Pada umumnya, uranium alami yang baru ditambang termasuk dalam jenis uranium-238. Sementara, uranium yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan energi nuklir adalah jenis uranium-235. Dari sebagian besar uranium alami yang ditambang, 99,3%-nya adalah uranium-238. Dan hanya 0,7%-nya adalah uranium-235. Itulah mengapa dibutuhkan proses pengayaan uranium untuk memisahkan uranium-238 dengan uranium-235. Proses pengayaan dilakukan dengan cara mengubah uranium alami menjadi gas, lalu diputar dengan kecepatan tinggi dalam mesin bernama sentrifuge. Sentrifuge bisa memisahkan gas uranium-235 dan uranium-238. Semakin banyak proses pengayaan dilakukan, semakin tinggi juga kadar uranium-235 yang bisa didapatkan. Supaya uranium bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan energi, setidaknya diperlukan pengayaan sebanyak 2 putaran untuk mencapai tingkat kemurnian 3,6% hingga 5%. Karena uranium yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan energi memerlukan kadar uranium-235 sebanyak minimal 3,67%. Namun, untuk membuat senjata nuklir, setidaknya dibutuhkan uranium dengan kadar uranium-235 sebesar 90%. Untuk mencapai kadar uranium-235 sebesar 90%, dibutuhkan pengayaan setidaknya hingga 5 putaran. Semakin canggih mesin sentrifuge, semakin cepat dan efisien pula pengayaan bisa dilakukan. Iran memulai pengayaan dengan model sentrifuge IR-1 dan kini Teheran telah mengoperasikan ribuan mesin model canggih seperti IR-6 dan IR-9. Pertanyaannya sekarang, sejauh mana proses pengayaan uranium yang sudah dilakukan Iran?
Pada awal tahun 2000-an, Badan Energi Atom Internasional atau IAEA menemukan jejak uranium dengan tingkat kemurnian tinggi di fasilitas nuklir Natanz. Saat itu, Iran sempat berhenti melakukan pengayaan, tapi melanjutkan kembali pada tahun 2006. Iran bersikeras pengayaan itu dilakukan berdasarkan perjanjian mereka dengan Badan Energi Atom Internasional atau IAEA. Karena Iran ngotot tak transparan soal programnya itu, maka sanksi internasional pun dijatuhkan selama bertahun-tahun. Hingga akhirnya pada tahun 2015, Iran menyepakati Joint Comprehensive Plan of Action atau JCPOA bersama 6 negara. JCPOA itu diprakarsai oleh mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama. Dalam perjanjian itu, Iran yang sudah melakukan pengayaan uranium hingga tingkat kemurnian 20% harus menurunkan dan menjaganya di tingkat 3,67%. Iran juga harus mengurangi stok uraniumnya dan menghentikan penggunaan sentrifusia. Imbalannya, Iran akan dibebaskan dari sanksi internasional. Tapi pada tahun 2018, Presiden Donald Trump menarik Amerika Serikat dari JCPOA dan sanksi terhadap Iran kembali dijatuhkan. Iran pun kembali melakukan pengayaan pada uraniumnya. Sejak saat itu, IAEA telah melaporkan sejumlah perkembangan pengayaan uranium yang dilakukan oleh Iran. Pada awal 2019, Iran telah memurnikan 149 kg uranium hingga tingkat kemurnian 3,67%. Lalu sepanjang 2019, 213 kg uranium diperkaya hingga 3,67% dan 160 kg uranium diperkaya sampai 4,5%. Setahun kemudian pada 2020, tingkat pengayaan uranium dengan kadar kemurnian 4,5% melonjak drastis volumenya hingga 2,2 ton. Pada tahun 2021, Iran mulai melakukan pengayaan uranium hingga tingkat kemurnian 60% sebanyak 18 kg. Sejak saat itu, uranium dengan kadar 60% yang dimiliki Iran terus meningkat secara bertahap. 62 kg di tahun 2022, 128 kg di tahun 2023, dan 182 kg di tahun 2024. Hingga akhirnya pada 2025, Iran setidaknya memiliki uranium dengan tingkat kemurnian 60% sebanyak 409 kg. Dan disinilah sejumlah fasilitas nuklir yang dimiliki Iran. Iran melakukan pengayaan di 2 fasilitas nuklir yang sangat dilindungi dan terkubur di bawah tanah, yakni di Natanz dan Fordo. Kenapa di bawah tanah? Karena kalau di permukaan, Iran khawatir Amerika Serikat dan Israel akan menghancurkan fasilitas nuklir mereka, sama seperti ketika Israel menghancurkan fasilitas nuklir Irak pada tahun 1981 dengan jet tempur F-15 dan F-16. Pendeknya, kemajuan pesat pengayaan uranium Iran itulah yang membuat Amerika Serikat dan Israel ketar-ketir. Amerika Serikat dan Israel khawatir Iran akan melakukan pengayaan uranium hingga 90% untuk membuat senjata nuklir. Namun yang perlu digarisbawahi adalah, meski kecepatan pengayaan uranium Iran berjalan pesat, IAEA tidak pernah menyatakan bahwa Iran tengah membuat senjata nuklir. Untuk membuat senjata nuklir pun tidak cukup hanya memperkaya uranium. Diperlukan hulu ledak nuklir dan rudal untuk meluncurkannya. Iran pun berulang kali menegaskan pengayaan nuklir yang dilakukannya selalu bertujuan untuk kebutuhan sipil. Tidak pernah ada bukti yang menunjukkan bahwa Iran sedang mengembangkan senjata nuklir. Tapi tanpa bukti yang valid, Israel tetap meluncurkan serangannya ke sejumlah fasilitas nuklir Iran pada 13 Juni 2025. Seberapa besar dampak kerusakan pada fasilitas nuklir Iran? Dalam rekaman video yang dibagikan Associated Press, serangan Israel pada 13 Juni 2025 menyebabkan kebakaran di dekat fasilitas nuklir Natanz. Tidak diketahui secara pasti apakah serangan itu menghancurkan fasilitas pengayaan uranium Natanz yang berada di bawah tanah. Pasalnya, untuk menghancurkan fasilitas nuklir Iran yang terkubur di bawah tanah, dibutuhkan bom penghancur bunker. Dan hanya Amerika Serikatlah yang memiliki bom itu. Sementara Amerika Serikat memiliki kebijakan yang dipegang selama bertahun-tahun untuk tidak memberikan senjata itu kepada Israel. Presiden Donald Trump pun tidak mengizinkan pemberian senjata itu kepada Israel.
Akhirnya, Israel memutar otak dengan melakukan berbagai upaya serangan, salah satunya adalah dengan menembak artileri ke arah fasilitas nuklir Natanz yang ada di permukaan. Walau demikian, belum dikonfirmasi pasti apakah serangan Israel itu efektif menghancurkan fasilitas pengayaan uranium Iran atau tidak. Israel juga mengerahkan sejumlah serangan ke situs nuklir Iran yang ada di Teheran. Dalam serangan di Teheran, Israel menewaskan sejumlah ilmuwan nuklir dan pejabat militer Iran. Selain di Teheran dan Natanz, Israel juga mengerahkan serangan di wilayah lainnya. Selama lebih dari 6 dekade, program nuklir Iran telah berubah dari simbol kemitraan dengan Barat menjadi ancaman yang ditakuti Israel dan Amerika Serikat. Perkembangan pesat teknologi pengayaan uranium Iran yang kini mencapai tingkat 60% telah memicu kepanikan Israel. Walau belum ada bukti valid bahwa Iran sedang membuat senjata nuklir, Israel tetap melancarkan serangan militer yang memicu eskalasi lebih luas pada Juni 2025. Dan disinilah pertaruhan besarnya berada. Apakah serangan Israel benar-benar bisa menghentikan ambisi nuklir Iran? Atau justru memicu babak baru konflik global yang lebih berbahaya? Simak terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.